Oke ya, kita lanjut ya. Kita bahas sekarang uji yang pertama, yaitu uji reliabilitas ya. Uji ini adalah uji yang menyatakan bahwa instrumen atau pernyataan yang dibuat dapat dijawab secara konsisten oleh si responden ya. Suatu instrumen penelitian mengindikasikan memiliki reliabilitas yang memadai jika standarnya alpha Cornbratch-nya lebih besar atau sama dengan 0,7. Ini standarnya kayak dari 0,4 sampai 0,5 cukup, tapi yang paling bagus adalah yang ini, yang tinggi. Berarti apabila nilai Cornbratch alfanya 0,6 sampai 0,7, konsisten si responden Anda itu bisa menjawab secara konsisten tinggi terhadap semua pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada mereka. Kenapa uji reliabilitas ini harus dilakukan? Karena ada saatnya seorang responden itu bisa saja menjawabnya asal saja gitu ya. Bisa saja pada saat Anda berikan angket kepada responden itu sebenarnya tidak mengerti, bahkan tidak mengalami. Jadi uji reliabilitas itu adalah untuk menguji apakah responden itu bisa konsisten atau tidak dalam menjawab sekian banyak pernyataan tersebut. Nah, kenapa harus diukur konsistennya tersebut? Karena ada kemungkinan di beberapa pernyataan di masing-masing variabel itu pernyataannya hampir mirip. Misalnya di variabel atau teori di variabel bebasnya kualitas produk dengan keputusan membeli. Antara dua variabel tersebut dalam teorinya sama-sama ada ngomongin produk. Nah, di dalam kita membuat kalimat atau pernyataan untuk suatu produk itu biasanya ada kemiripan. Nah, disitulah diuji apakah dalam menjawab pernyataan yang untuk kualitas produk dengan yang keputusan membeli yang sama-sama membicarakan tentang produk, responden itu konsisten apa tidak. Nah, ini ya. Nah, biasanya urutannya adalah uji reliabilitas dulu, baru validitas. Kenapa? Karena reliabilitas itu untuk menguji dulu konsisten dari si respondennya, baru menguji si instrumennya apakah dimengerti atau tidak oleh si responden. Gitu ya, baru uji validitas yang dilakukan, yaitu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti, dengan buktinya si responden itu benar-benar mengerti, memahami. Yang paling penting adalah mengalami sendiri. Kan peneliti logikanya ingin meneliti tentang sesuatu. Yang diteliti itu harus dialami dulu oleh subjeknya atau oleh unit analisisnya atau oleh orang yang diteliti. Nah, makanya uji validitas itu sangat diperlukan. Oke, gitu ya. Ada dua cara dalam proses uji validitas. Bisa dengan korelasi koefisien korelasi atau bisa dengan rumus yang ada di SPSS gitu ya, yang ini ya, dengan nilai degree of freedom-nya N itu sampel dikurang 2, nanti dengan ketentuan R hitung harus lebih besar dari R tabel. Nanti di bab 4 saya tunjukkan hasil dari uji reliabilitas itu kayak apa, uji validitas itu seperti apa ya. Oke, subbab yang ketiga adalah statistik deskriptif, yaitu adalah lebih berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data, serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Statistik deskriptif, namanya deskriptif, itu diperlukan untuk mendeskriptifkan angka yang nanti terjadi di pengolahan data untuk interval atau nilai min, interval dari nilai min atau nilai rata-rata dari setiap pernyataan. Jadi gini urutannya, kalau kita mau dapat nilai pengaruh seperti judul penelitian yang kita buat, kita harus mencari dulu nilai rata-rata atau nilai min. Kalau ngomong nilai min pasti ingat modus, median, min. Ya, kalau sudah ada yang mau pelajari di high school pasti ingat median, modus, min. Nah, yang kita pakai adalah min, yang nilai rata-rata. Jadi nanti jawaban dari responden itu semuanya kita hitung dan kita cari rata-ratanya. Nah, hasil rata-rata itu berupa angka keluarnya 2,6 lah, 3,5
3,5 lah gitu ya. Nah, itu harus dideskriptifkan. Caranya adalah kita harus memasukkan rumusnya dulu dari skala yang kita gunakan. Kita udah bicara skala ya. Skala pengukuran kita gunakan pakai ordinal atau Likert. Range-nya adalah 1 atau 5, udah kita bahas ya, atau 1 sampai 4, silahkan. Nah, rumusnya adalah ini nih, rumus interval. Nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi banyak kelas. Banyak kelas adalah ya tadi skala intervalnya, skala ordinalnya atau skala Likertnya mau pakai berapa tingkat, yaitu 5. Nah, nilai tertingginya 5 kurang 1 nilai terendahnya. Berarti ada 0,8 yaitu interval atau jaraknya. Nah, maka kita buat seperti ini nih range-nya, jaraknya 0,8. Ya, ini 0,01 lah, nggak apa-apa ya. Di sini mulai sampai 5. Nah, deskriptifnya itu kita bikin sesuai dengan interpretasinya kita untuk setiap variabel. Ini harus pakai logika ya. Jadi gini, kalau bauran pemasaran itu dilaksanakan dan pelanggan puas, berarti bauran pelaksanaan itu dilakukan dengan baik. Bisa juga berhasil. Ya, kalau kamu mau pakai berhasil berarti sangat tidak berhasil, sangat berhasil. Kalau mau baik juga boleh. Oke. Kalau kepuasan pelanggan udah pasti kata dasarnya adalah puas. Berarti tidak ada kata lain, interpretasinya harus antara sangat puas dan sangat tidak puas. Tuh ya. Contoh lagi, misalnya kualitas produk. Kualitas produk mau kita interpretasikan sebagai apa? Kalau ternyata dibeli oleh si konsumen. Kalau dibeli berarti produknya apa? Berkualitas sampai tidak berkualitas, atau produknya baik, tidak baik, atau bermanfaat sampai tidak bermanfaat. Terserah. Tapi yang penting itu nanti deskriptifnya itu adalah membantu kita untuk menganalisa dari angka-angka yang keluar dari setiap nilai min setiap pernyataan dari si variabel tersebut. Nah, kalau keputusan pembelian, ilustrasinya adalah Anda sudah nanti memasuki tahun ke berapa nih? Tahun ke 2,5 tahun ya kuliah. Terus Anda merasa senang kuliah di sini, atau mungkin sudah dapat pekerjaan freelance, berarti senang nih ya. Nah, berarti keputusan Anda untuk membeli produk di STP di sini apa? Sangat tepat sampai sangat tidak tepat. Itu ya keputusan pembelian. Jadi nanti interpretasi dari jarak interval ini kita harus memberikan sendiri berdasarkan logika dari si variabelnya tersebut. Oke ya, ini ada tulisan variabel X, Y, ingat harus diganti dengan variabel bebas dan variabel terikat. Oke, yang gimana kalau yang mau pakai 4? Boleh, silahkan. Rumusnya sama, tapi nanti jaraknya adalah 0,75. Bukan 0,8. Nanti bikin lagi nih range-nya kayak gini. Tapi cuma sampai 4. Sama ya. Itu ya. Ini ada dasarnya nih. Kenapa bisa buat 4, kenapa bisa buat 5 gitu ya. Ada teorinya. Semuanya harus based on teori. Oke, jadi tidak ada yang melarang ya. Mau 7 juga boleh, mau 10 juga boleh. Asal sanggup menginterpretasikan dari angka 1 sampai 10. Nah, kalau merasa nggak sanggup, ya cari yang pendek-pendek aja. Toh ini baru penelitian awal Anda sambil belajar. Gitu ya, jangan melakukan penelitian yang menyulitkan Anda sendiri. Baik dari pemilihan objek, maupun subjeknya, maupun topiknya, sampai pengolahan datanya, jangan membuat Anda susah sendiri. Ada pilihan, cari yang termudah. Yang penting adalah semua ada dasarnya, teorinya amanah. Gitu ya. Oke, subbab yang keempat adalah metode koefisien uji yang keempat adalah metode korelasi koefisien. Ini untuk mencari hubungan. Tadi dari nilai min atau rata-rata setiap pernyataan, nanti kita akumulasi, kemudian kita masukkan ke rumus untuk mendapatkan hubungan. Nih rumusnya, tapi nanti kita pakai SPSS, tinggal masukin klik keluar gitu ya. Kalau ini adalah rumus statistik manual yang harus kita hitung secara manual. Kita nggak pakai lagi ini ya karena sudah canggih. Oke, saya lewatkan saja. Ini interval dari si hasil korelasi. Kalau nilainya 1 berarti hubungannya sempurna.
Kalau sampai 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali antara dua variabel tersebut. Gitu ya. Ini belum sampai pengaruh ya, masih kategori hubungan. Jadi kalau hubungannya kuat berarti si variabel bebas sama terikat itu mempunyai hubungan yang saling terkait satu sama lain, tapi belum bisa dibilang ada pengaruhnya, belum. Ya, ini juga tabel untuk hubungan dari teori yang lain. Jadi setiap teori itu punya tabel sendiri-sendiri, silahkan menggunakan yang mana, perbedaannya paling hanya sedikit gitu ya. Oke, regresi itu merupakan suatu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Tapi regresi itu nanti hasilnya adalah pengaruh ya, karena nanti lambangnya adalah R kuadrat. Rumusnya sebenarnya didapat dari rumus manual ini tadi yang saya lewat. Ini koefisien determinasi R kuadrat kali 100%. Nah, tadi ada tulisan di sini mana ya? Oh, nggak ada ya. Ada tulisan sebenarnya jangan menggunakan jangan menggunakan koefisien determinasi untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, karena korelasi hanya menunjukkan adanya hubungan. Nah, ini korelasi determinasi itu maksudnya ini. Tapi mau nggak mau di SPSS rumus dasarnya adalah tadi R kuadrat. R kuadrat itu hasil dari hubungan ya, berapa dikaliin kuadrat kali 100%. Nanti hasilnya adalah masuk ke regresi. Mungkin pada saat saya jelaskan sekarang nggak ngerti ya, karena nggak lihat bentuk outputnya. Nanti saya ulang lagi pada saat kita membicarakan hasil-hasil dari pengolahan data, metode analisis data berupa tabel angkanya ya. Oke, ini uji hipotesa. Uji hipotesa yang biasa digunakan adalah dua, yaitu uji T apabila mau mencari koefisien regresinya secara parsial, sendiri-sendiri. Maksudnya misalnya tadi hipotesanya apakah ada pengaruh HO-nya, tidak ada pengaruh antara variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan misalnya. Ya, itu sendiri-sendiri. Kalau yang ini uji F itu bersama-sama secara bersama-sama. Contohnya biasa dilakukan untuk metode eksperimen. Ini HO-nya tidak terdapat perbedaan warna, aroma, rasa, tekstur sekaligus dalam pembuatan ayam dengan menggunakan kalkun, terus menggunakan bebek serta kalkun dan bebek. Kalau bersama-sama gini, kamu pakainya uji F. Tapi kalau dipisah-pisah seperti sudah dibicarakan ya di pertemuan sebelumnya, bahwa mau melihat perbedaan warna dalam pembuatan ayam dengan substitusi kalkun. Terus lagi warna dengan substitusi bebek serta bebek dulu, terus warna substitusinya kalkun dan bebek sendiri-sendiri, itu pakai uji T gitu ya. Kalau mau pakai sekaligus bersama-sama pakainya uji F. Oke, nanti dibaca lagi ya teorinya di buku-buku metodologi, tergantung pilihan Anda nanti seperti apa. Waktu dan tempat penelitian disesuaikan dengan kenyataan. Ini contohnya hanya sederhana banget kalimatnya. Ingat ini yang kalau di bab 3 itu hanya untuk skripsi yang teori atau analisisnya seperti ini ya. Waktu dan tempatnya, kapan, terus menyelesaikan ini kapan dan sebagainya. Oke ya, kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk bab 3. Jadi coba saja buat draftnya dulu, ngikutin urutannya, dan itu semuanya teori, tinggal copy paste dari sebuah referensi buku. Jadi tidak nulis sendiri seperti di latar belakang ya. Di bab 2, bab 3 itu semuanya kamu gak bisa ngarang sendiri, tapi harus nulis dari sebuah teori. Oke gitu ya. Sampai jumpa mungkin di pertemuan ke-5 tentang metode penelitian untuk uji coba. Gitu ya. Sampai jumpa. Salam.